Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan abakus untuk menentukan gaya dalam pada balok sederhana. Nah, seperti kita ketahui, program abakus adalah salah satu program yang basicnya adalah finite element. Baik, yang akan kita selesaikan adalah seperti ini baloknya, strukturnya. Jadi balok terjepit di sebelah kiri, kemudian ada dua roll di sebelah kanan. Sehingga struktur ini kalau kita cek kestatisannya, maka ini termasuk derajat tidak tentuan statis struktur dan kategori struktur ketidaktentuan statis orde 2, gitu ya. Nah, pada struktur balok ini ada beban merata bentuk segitiga atau saya istilahkan bebannya bervariasi. Kemudian ada beban merata sebesar 1.200 Newton per milimeter. Ini lebarnya 2 meter. Kemudian ada beban terpusat 1.500 Newton arah ke bawah. Ya, berjarak 1 meter dari kanan. Ya, nah kemudian properties daripada penampang balok, kita menggunakan balok I. Oke, kita menggunakan balok I. Ya. Nah, karena abakus itu tidak berbasis pada satuan tertentu, maka kita menggunakan satuan yang konsisten. Jadi misalnya di sini Newton per, kita pakainya milimeter, ya berarti nanti satuannya kita pakai Newton per meter. Atau kalau kita gunakan Newton meter, maka nanti Newton per meter. Jadi semuanya dalam meter, gitu ya. Terus bebannya dalam satuan Newton. Ya, intinya abakus tidak mengenal satuan kecuali ANSYS dia menggunakan satuan. Oke, nah supaya kita bisa memodel, kalau yang merata ini oke ya, beban terpusat. Tapi kalau yang bervariasi seperti ini, beban segitiga, maka mungkin bisa buat di Excel dulu ya. Jadi dicari beban yang tidak merata ini. Dia merata tapi bentuk segitiga ini. Jadi ini fungsinya apa? Nah, nanti fungsi itu yang nanti akan kita input ke abakus ya. Karena kalau beda sama di SAP itu kan bisa kita ngisi dia sudah ada fasilitas untuk menginput sehingga dia bentuknya segitiga. Nah, kalau abakus kita bantuan yaitu menentukan ini. Bagian atas itu persamaannya, matematiknya seperti apa. Ya, nanti pakai bantuan Excel bisa ya. Oke. Kemudian berdasarkan soal yang di atas, kita tentukan terlebih dulu koordinat. Nah, karena nanti kita akan menggambarkan baloknya kan kita butuh koordinatnya, ya. Nah, karena itu ini kita beri nomor dulu. Ini node 1, terus node 2 di ujung sini, node 3, lalu ini node 4, 5, 6, 7, 8. Jadi setiap perubahan beban atau di situ ada tumpuan kita kasih node. Jadi ada 8 node ya dengan koordinatnya masing-masing. Jadi ini 0, 0,0, kemudian di sini 0,5,0, kemudian di sini adalah 2,5,0, kemudian 2,5 tambah 1 3,5,0, lalu 3,5 tambah 2 menjadi 5,5,0, terus ditambah 0,5 menjadi 6,0, tambah 1 lagi 7,0, tambah 8, 8,0. Itu adalah koordinat yang kita sudah siapkan terlebih dahulu ya, sebelum kita menggunakan abakus, sehingga pada saat kita input tidak mengalami kesulitan. Di abakus ada fasilitas sehingga Anda tidak usah menggunakan ini
tetap ini, tetapi maksudnya bisa jadi ada banyak alternatif untuk input ya. Tapi pada kesempatan ini kita menggunakan koordinat seperti ini. Kemudian data yang kita siapkan berikutnya adalah material properties, sifat-sifat daripada material, massa jenis kalau ada kita isi, kemudian elastisitasnya, kemudian Poisson ratio, ya itu yang harus disiapkan terlebih dulu. Kemudian data penampangnya, ya penampang karena I, ya ini sudah ada, tapi saya rinci seperti ini. Bisa dilihat di tabel. Kalau ini kan saya pakai baja, jadi bisa dilihat tabel baja mau pakai I berapa, kan data-data ini harus ada terlebih dulu sebelum kita input. Oke, ini kira-kira balongnya seperti ini, penampang yang ini, koordinatnya seperti ini, sifat material ini, data penampang seperti ini. Ini kita siapkan terlebih dulu supaya waktu kita input tidak menjadi problem. Jadi demikian. Oke. Baik, setelah kita siapkan data-datanya ya seperti ini ya, sekarang kita masuk ke Abaqusnya ya. Anda buka Abaqus ya. Ini saya sudah buka ya. Ini seperti ini. Pertama Anda boleh ini kemudian save as ya di ini. Tapi ini saya tidak save as, tapi sebaiknya Anda save as kasih nama dulu ya. Kasih nama dulu sehingga nanti filenya tidak kemana-mana gitu ya. Gitu. Oke, baik. Jadi Anda siapkan dulu. Jadi silakan Anda simpan di mana ya. Tapi di sini jadi setelah Anda siapkan untuk menyimpan, langkah selanjutnya adalah part ya. Ini part, Anda pastikan ini part. Lalu klik di sini create part. Oke. Kasih nama partnya misalnya balok gitu ya. Kemudian 2D planar deformable, tipenya deformable. Kemudian ini pilih yang wire ya, karena bukan cell dan juga bukan point tapi wire. Lalu ini pilih 20 saja ya, karena kalau 200 kan nanti terlalu besar ya, 20. Ini kan ukuran grid nanti yang kita gunakan untuk menggambar, jadi 20 saja. Lalu klik continue. Nah, setelah continue akan muncul grid yang sebagai bantuan kita menggambar. Nah, Anda lihat ini sketch the section for the wire. Jadi kita diberi kesempatan untuk menggambar atau sketch menggunakan tools-tools yang ada di sini ya. Nah, karena kita sudah punya koordinatnya, maka Anda pakai titik saja dulu. Anda bisa menggambar dulu, nanti baru pakai ini boleh ya. Nanti gambar terlebih dulu, baru pakai ini untuk menentukan. Atau Anda pakai titik aja dulu, nanti baru digambar pakai ini, boleh. Jadi bisa pakai ini, bisa pakai ini ya. Nah, saya memilih menggunakan ini dulu. Nah, tinggal masukkan koordinatnya, pertama 00, Anda klik 0, enter aja, karena Y-nya kan 0. Enter, maka akan muncul di sini poinnya. Kemudian yang berikutnya 0,5 ya, enter. Kemudian berikutnya adalah 2,5 ya, berikutnya adalah 3,5. Berikutnya 5,5. Berikutnya adalah 6. Berikutnya adalah 7. Berikutnya adalah 8. Oke. Enter. Lalu, nah ini kan sebagian tidak terlihat, maka Anda klik di sini. Ya, Auto Fit View. Nah, maka akan terlihat semua. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, setelah titik-titiknya, joinnya itu kita create, lalu kita pilih yang ini. Create line ya. Klik. Tinggal Anda hubungkan, klik di sini.
klik lagi di sini, ya. Lalu klik lagi di sini. Nanti ketika dia berubah hijau berarti itu sudah tergambar ya. Ini juga ke sini klik kanan ya. Klik kiri, sorry, klik kiri. Klik kiri. Klik kiri, klik kiri. Oke, lalu escape. Nah, ini sudah semua ya. Jadi totalnya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi elemennya adalah 1 2 3 4 5 6 7 ya, karena joinnya 8. Oke. Nah, setelah itu ada done. Oke, setelah selesai, jadi tidak usah pakai lagi ini ya. Karena ini kan sudah tertentu gitu ya. Maka klik done. Klik lang, tunggu sebentar. Ya, muncul seperti ini. Ya. Muncul seperti ini. Selanjutnya setelah terbentuk kita masuk ke properti ya. Properti. Nah, masuk properti Anda klik di sini atau klik di manager boleh, atau di sini ini manajernya, atau klik di sini ya, create material ya. Klik di sini. Nah, muncul, lalu Anda misalnya materialnya apa? Baja ya. Kita pakai baja. Lalu di generalnya isikan density-nya. Density itu sesuai data itu adalah 7.800. Ingat satuannya tadi Newton per meter ya. Newton meter kita pakai. Kemudian mechanical elasticity. Jadi mechanical Anda klik satu kali di kiri. Lalu elasticity. Lalu elastic ya. Elastic Anda klik. Nah, sini ada isikan modulus siangnya atau E-nya. Sini saya 200 E pangkat, jadi 200 kali 10 pangkat 9, itu tulisnya 200 E 9 gitu ya. Nah, kemudian position rasionya misalnya 0,28 sesuai data yang sudah kita siapkan. Oke, density-nya sudah, elastiknya sudah ya. Nah, kalau Anda mau meneliti yang lain lagi boleh ya, tinggal ini ada mechanical, thermalnya, ada electrical atau magnetik ya. Nah, kita struktur hanya mekanikal saja. Oke. Nah, sudah, maka oke. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kan sudah selesai, maka selanjutnya kita menentukan penampangnya. Kan dia wire tadi ya. Wire itu berarti kawat. Nah, berarti kita perlu menentukan penampangnya seperti apa. Ya, oke, kita klik di sini ya. Pilih section balok itu ya, kasih nama, ingat jangan spasi ya, tadi tidak boleh ada spasi nama ya. Jadi harus kalau mau dua kata berarti harus ada strap di tengah, strap atas atau strap bawah boleh ya. Jadi tidak boleh ada spasi gitu. Pilihnya yang balok, ingat bukan solid ya, balok ini beam lalu continue. Oke, nah continue kan kita mau membuat penampangnya dulu ya. Jadi klik di sini create beam profile. Oke, di sini. Nah, ini ada kita tadi profilnya I ya, berarti ini profil I ya. Kemudian ada pilih yang I ini. Lalu continue. Nah, di sini Anda isikan datanya yang sudah Anda siapkan ya. Dan data yang sudah Anda siapkan 0,17 di sini yang sudah siapkan. H-nya itu adalah 0,34. Kemudian B1-nya 0,16. Kemudian ini Anda boleh copy, kalau sama Anda copy saja, Ctrl C, lalu Anda kopikan. Lalu T1-nya itu adalah 0,014 ya, bisa dilihat di tabel ya. Kalau ini Anda copy saja karena sama ya. Ctrl V, lalu Ctrl V. Nah, ini data properties penampang yang sudah kita siapkan. Lalu kalau sudah, maka oke. Nah, automatically profile name-nya langsung profil I, materialnya baja ya. Kalau ada stiffness ini ya bermasalah, tapi kita basicnya saja. Oke. Lalu oke. Nah, sudah ya. Nah, ini penampangnya sudah, tapi kan
baloknya belum kita belum berikan ininya ke sini, ke baloknya ya. Maka langkah selanjutnya adalah assign section ya. Jadi section yang penampang yang sudah kita create, lalu kita tugaskan atau kita apply ke balok yang kita sudah buat ya. Jadi klik assign ya. Nah, ini Anda centang saja, nggak masalah, hilangkan. Lalu di sini lihat select the regions to be assigned a section. Jadi regionnya Anda select. Gini. Oke, nah ini berarti sudah select. Lalu done. Oke, nah dan Anda lihat ini section balok. Oke, lalu klik OK. Nah, berarti baloknya sudah terassign dengan penampang yang sudah kita tentukan. Ini cancel saja prosedurnya. Oke. Nah, selanjutnya kalau pada rangka tidak perlu kita menentukan arahnya, karena kan kalau balok itu kalau dia miring tentu beda sama yang tegak ya, maka kita perlu namanya ini assign beam orientation. Jadi orientasi daripada baloknya harus kita tentukan. Kita klik. Oke, select the region dulu, pilih select region. Oke. Nah, lalu done. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini biasanya ini maksudnya begini. Baloknya kalau Anda anggap ujungnya kiri, ujung satunya kiri, ujung kanannya ini berarti dia seperti ini. Berarti ini 00 min 1. Oke, 00 min 1. Ini maksudnya min 1 itu yang menentukan arah penampangnya nanti bagaimana. Oke, lalu Anda enter. Nah, akan seperti ini ya. Nah, supaya Anda bisa lihat 3 dimensinya, posisinya Anda lihat begini ya. Jadi ini sumbu 1, sumbu 2. Jadi kalau arah misalnya balok kirinya sebelah sana, kanannya sebelah sini, maka Anda perhatikan ini arahnya ini ya. Terutama untuk balok ya. Terutama untuk balok gitu ya. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, selanjutnya kita sudah orientasinya sudah, lalu ingat harus oke ya. Kalau tidak oke nanti nggak masuk ya. Jadi oke. Oke, dah selesai. Nah, selanjutnya, misalnya Anda mau melihat kira-kira 3 dimensi gambarnya bagaimana, maka Anda lihat di view, di view ya, part display option. Jadi view, lalu Anda pilih part display option, oke. Lalu Anda render beam, lalu oke. Nah, ini Anda bisa melihat, nah seperti ini ya. Nah, seperti ini baloknya nanti ya. Ini balok 3 dimensi yang sudah Anda buat gitu ya. Oke, kita tekan escape supaya dia hilang. Oke, lalu cancel aja prosedur. Oke, nah sekarang kita balikan saja. Tidak usah render, karena nanti render kita kesulitan nanti melihat titik-titiknya. Part display option, kita hilangkan rendernya, oke. Ya, dia kembali seperti semula. Oke, selanjutnya karena ini sudah, lalu selanjutnya adalah assembly. Oke, klik assembly. Oke, lalu klik instant. Nah, ingat ini part balok, pilih yang independen. Jadi mesh on instance. Karena apa? Karena kan baloknya cuma satu ya. Jadi kita pakai independent mesh on instance. Klik OK. Oke, sudah. Lalu langkah selanjutnya adalah step. Jadi ikuti aja urutannya ini. Step. Klik di sini. Create step. Ya. Step inisial. Pilih yang static general. Karena kita analisisnya statik ya. Nah, kalau dinamik lain lagi ya, karena kita di sini static general. Pilih yang static general. Continue. Oke saja. Kalau Anda mau deskripsi boleh ya. Nah, silakan tulis. Ya. Oke saja. Nah, sudah selesai stepnya. Langkah selanjutnya kita ke mesh dulu. Sebelum load ya, kita kan mesh dulu ya.
kita ke mesh dulu. Nah, mesh kita ke mesh type, ya, assign element type, tuh. Select region. Anda bisa pakai roll mouse, kecilkan, kasih besar supaya mudah disorot, tuh. Nah, sudah. Lalu klik done. Oke, nah ingat perhatikan nih elemen library-nya standar, lalu pilih balok, ingat BIM. Ya, karena ada macam-macam di sini. Nah, Anda pilih yang BIM. Lalu linear, jangan kuadritik, linear dulu. Lalu ini ingat B21A2 node, two node linear beam in plane. Oke, jadi satu elemen itu 2 node. Lalu oke. Nah, kita sudah oke, select. Ya. Lalu ke sini. Sheet part. Nah, di sini sheet part itu maksudnya nanti kita diskritisasinya jaraknya berapa-berapa. Nah, karena dia meter, maka saya ambil 0,5 meter, 0,5 meter aja. Supaya nanti gampang kita menempatkan beban-bebannya ya. 0,5. Kalau 0,2 aja boleh, tapi nanti terlalu kecil. Nanti kesulitan, nanti kita mau ininya. Ya. Jadi ini oke. Nah, ini kita diskritisasi sudah ya. Ini diskritisasi. Kita sudah lakukan. Lalu langkah berikutnya sini, ya kita mesh, ketik yes, ya. Nah, supaya gampang maka kita munculkan titik, nomor titik sama elemennya. Klik di sini, lalu assembly display option. Nah, lalu pilih mesh, lalu klik show node label, show element label, oke. Nah, dilihat nih, node-nodenya elemen 1, elemen 2, ini node-nya 1, 2, 3, 1, 2, 9, 10, 11, ini 3 ya. Ini karena waktu kita membentukkan, dia melihat urutannya ya, nggak masalah ya. Jadi nggak masalah buat kita ya, nggak masalah. Oke. Jadi kalau Anda klik di sini juga bisa. Elemen 1, elemen 2, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, setelah mesh, ya kita ke load. Sebelum ke sini kita set dulu supaya kita gampang nanti mudah untuk menempatkan beban dan ininya. Anda klik di sini assembly, lalu klik di set, lalu klik create. Oke. Create ini set pertama Anda ganti dengan fix support atau tumpuan jepit. Ya, fix support node ya, pilih node karena itu kan kita pilih nanti titik join ya. Kan supportnya di titik join, berarti node, continue. Oke. Lalu di sini select the node for the set. Jadi select di sini. Ya, titiknya muncul, klik done. Oke, ya. Jadi satu set sudah. Lalu kita untuk roll. Create roller support. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, ini saya pakai bahasa Inggris. Roller support. Jadi nggak pengaruh nama itu, Anda mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris nggak pengaruh. Type node, continue. Oke, nah sekarang Anda pilih node yang tumpuannya. Jadi Anda harus ingat gambar awalnya ya. Jadi satunya di ujung sini. Anda klik di sini. Nah karena dia lebih satu Anda tekan shift. Ya. Nah tadi kan 2 elemen ya. 1, 2. Ini pas node untuk beban terpusat. Lalu 1, 2. Jadi dia di sini. Saya tuliskan. Ya di sini. Nah, ada 2 roll ya. Lalu klik done.
Oke. Lalu berikutnya tumpuannya sudah. Sekarang kita untuk bebannya ya. Create. Lalu kita ini load pakai beban variasi boleh ya, beban variasi atau beban segitiga aja lah, beban segitiga. Pilihnya elemen, ingat ya, elemen, lalu pilih continue. Oke, lalu select, kan tadi di sini ya 1 2 3 4, jadi Anda sorot saja sampai sini. Oke, jadi 1 2 3 4. Oke, ini yang untuk beban segitiganya, klik done. Oke, terus beban merata. Ini beban merata. Oke, klik elemen. Jangan lupa continue. Nah, elemen itu kan tadi ini 1 2 3 4. Lalu dia jarak 1 meter, berarti 1 2. Nah, berarti dari sini. Berarti Anda berarti kita sorot 1 2 sini. Nah, ada 4 ya. Nah, lalu klik done. Oke, beban meratanya sudah. Sekarang tinggal satu beban terpusat. Beban terpusat. Oke. Tapi beban terpusat di node ya, bukan di elemen. Node, continue. Nah, beban terpusatnya tadi ini tumpuannya elemen 1. Oke. Dia kan 1 meter ya, berarti ini 0,5, berarti di sini. Nah, ini ya. Tuh berarti done. Oke, jadi sudah ya. Jadi bahan merata, bahan segitiga, bahan terpusat, lalu tumpuan jepit, tumpuan roll. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita ke ini, boundary condition. Ya, klik di sini. Oke. Lalu ketik tumpuan jepit. Ya. Kalau tumpuan itu masuk boundary condition ya, tumpuan jepit, pilihnya displacement rotation. Oke, continue. Nah, di sini jangan klik selection, tapi kan kita sudah set, pilihnya sini, set. Nah, lalu Anda pilih fix support. Oke, continue. Continue, lalu arah 1 ditahan, arah 2 ditekan, momen ditahan. Oke, nah, lalu oke. Nah, ini muncul ya. Ya, muncul. Nah, ini tumpuan jepit. Sekarang kan tinggal rollernya. Nah, klik lagi. Boundary condition-nya. Tumpuan roll. Tumpuan roll, displacement rotation, continue. Oke, nah karena kita sudah select, dia otomatis muncul ya. Roller support. Ini, continue. Nah, roller support kan hanya arah Y. Arah 2 itu arah Y ya. Yang kita nolkan ya. Yang lain boleh. Oke. Nah, klik OK. Nah, muncul tumpuan rollernya sini ya. Nah, berikutnya karena tumpuan sudah selesai, sekarang bebannya. Bebannya ke sini, load. Create load ya. Create load. Beban segitiga dulu. Segitiga. Oke. Pilihnya bukan concentrate tapi line load. Nah, line load ya. Beban garis ya. Lalu continue. Nah, setelah continue Anda pilih yang beban segitiga. Oke, ini continue. Nah, di sini Anda perhatikan. Ini yang penting nih, hati-hati. Klik user define. Oke, lalu klik di sini fungsinya. Lalu expression field, lalu continue. Nah, di sini Anda ketikkan
rumus yang tadi, rumus yang beban segitiga, ya. Nah, saya di sini kebetulan saya buat nih minus, ya, minus 4.000, ya, minus 4.000 X kali X ditambah ya, 10.000. Oke, tambah 10.000 sudah. Oke. Nah, oke, jangan lupa komponen area Y kan dia ke bawah. Berarti ini min 1 arahnya ke bawah. Oke, di setting. Nah, jangan lupa ini ya, user define, pilihnya analytical field. Oke, karena apa tadi namanya analytical field 1. Oke. Nah, ini bahan segitiganya ya. Bahan segitiganya. Nah, selanjutnya load lagi kita beban merata. Bahan merata, pilih line load juga, continue. Nah, pilihnya bahan merata, continue. Lalu ini uniform sudah, nggak usah pakai fungsi lagi, ini kan uniform ya. Nah, arahnya Y, arahnya ke bawah berapa? Tadi 1.200. Oke, ini min 1.200. Yang komponen 1 itu X, komponen 2 itu Y. Oke. Nah, ini bahan meratanya. Yang terakhir, bahan terpusat. Ya, ini bahan terpusat. Oke, pilihnya concentrate force, continue. Pilihnya yang beban terpusat sini, continue. Nah, di sini min 1.500. Oke, ya, oke. Nah, ini ya bahan terpusat, bahan merata. Nah, ini seperti soal yang ini, seperti ini ya, yang sudah kita siapkan. Oke, nah berarti beban semua sudah selesai. Nah, tetapi kan kita nanti outputnya yang kita mau cetak adalah gaya lintang dan momen. Jadi kita pesan dulu sini. Kita siapkan, klik di sini, lalu klik create. Oke. Nah, ini Anda boleh kasih nama, silakan. Flight output latihan 1 boleh ya. Continue. Nah, di sini Anda klik di force and reaction. Oh sorry, ini jangan dicentang. Klik saja force and reaction, lalu Anda pilihnya yang ini karena beam section orientation. NFORCSO. Klik sini. Oke. Oke, jadi kita sudah nanti outputnya kita buat seperti itu ya. Nah, sudah semua kita sudah siapkan, lalu kita ke job. Oke, job lalu Anda pilih sini boleh, pilih sini boleh ya. Pilih sini lalu create. Create ini job latihan 1 boleh. Latihan 1. Kemudian continue. Oke, Anda mau kasih deskripsi boleh, kalau tidak juga nggak apa-apa. Oke. Oke, setelah oke lalu submit. Kita submit. Kita tunggu. Nah, kalau Anda mau monitor, Anda tinggal klik di monitor sini. Ini analisisnya secara running, Anda bisa monitor, boleh. Ini monitor ini. Sekali dia muncul ya monitornya. Nah, tuh monitor ya. Jadi apakah nanti dia ini, tapi kalau Anda tidak mau ya udah dismiss ya. Tapi biasakan untuk melihat errornya di mana nanti kan bisa tahu ya.
Nah, sini saya dismiss saja. Nah, sudah komplit ya ini. Di bawah nyatakan komplit successful. Lalu Anda tekan result. Ya, tekan result. Lalu tekan yang ini. Plot contour. Nah, ini hasilnya ya. Kalau Anda mau melihat displacement-nya, Anda tinggal klik sini. Ya. Nah, warna ini misalnya merah, ini berarti nilainya 2,083 kali 10 pangkat min 4 ya displacement-nya. Oke, kalau biru berarti 0 gitu ya. Nah, jadi warna ini sesuai dengan ininya. Kalau Anda mau sedikit animasi berarti yang ini. Nah, oke, kalau mau agak lambat tinggal diatur ya berarti klik sini ya. Ini tinggal Anda bisa atur bagaimana. Oke. Nah, misalnya Anda mau tahu dengan struktur aslinya, maka yang ini. Nah, ini kan aslinya, ini yang melendut akibatnya melendut. Jadi, Anda bisa tahu struktur aslinya, kita lihat. Ya, oke. Oke, nah kita kembali yang ini. Oke. Selanjutnya, oke, nah selanjutnya kita mau plot ya. Kita mau plot supaya kan tujuan kita mau plot momennya ya. Saya besarkan sedikit sebentar. Oke. Nah, sekarang karena kita mau plot dia, maka Anda pastikan ini visualization, lalu klik tools, lalu path, lalu create, ya, node list, lalu continue, nah, lalu add before, tekan, oke, nah, setelah add before, nah, tinggal Anda klik sini ya, ini Anda klik, lalu klik sini, jadi ikuti ini, jadi semakin banyak makin bagus ya. Pelan-pelan saja cari, dia otomatis muncul. Ini klik. Ini klik. 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 Oh sini. Klik. Klik. Nah, ini agak sedikit ini ya. Harusnya sini ada ya. Kita escape dulu. Sebentar. Atau kita undo bisa ya. Atau kita ulangi lagi. Kita cancel aja dulu ya. Kita ulangi lagi dulu ya. Tools, path, create, node list, add before. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Harus sabar. Ini. 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 Oke. Nah, oke, done ya. Klik done. Lalu oke. Oke, nah sekarang klik di sini. Create Excel data, lalu path, continue. Pilih tadi path 1, oke. Lalu di sini ada klik field output. Lalu Anda pilih yang ini. Ya. Lalu oke. Nah, plot. Nah, ini adalah gaya lintang. Ya. Gaya lintang nanti silakan Anda capture ya. Ditempatkan di bawah baloknya. Oke, lalu yang kedua ini gaya lintangnya, lalu yang berikut Anda bisa keluarkan momennya sini. Oke. Nah, ini gambar momennya. Oke, jelas ya, gambar bidang momennya. Nah, kalau Anda lihat momennya di tumpuannya kan karena dijepit maka ada momennya. Nah, misalnya Anda mau merubah tumpuannya menjadi tumpuan sendi boleh. Jadi nanti Anda balik ke sini lagi ke load. Oke, di boundary conditionnya misalnya ini Anda kasih tumpuan sendi boleh, itu ya, tumpuan sendi, continue, lalu pilih, nggak apa-apa ini fix support ya, karena kan ini hanya untuk node-nya, pilih continue, oke, lalu di centangnya ini 1, 2 centang, oke, nah ini bukan jepit, tapi dia sudah sendi. Nah, setelah itu Anda ke job lagi, ya, submit, oke, setelah oke, lalu Anda tunggu saja dia disubmit, nanti sudah komplit baru klik result. Kita tunggu dia sedang running. Oke, dia sudah komplit ya. Komplit, Anda klik result. Oke, klik sini. Nah, klik di sini Anda bisa. Nah, jadi ini Anda lihat nih. Ada perputaran ya. Beda sama yang tadi kan hijau, ini merah. Ya, berarti ada putarnya gitu. Nah, selanjutnya ada seperti tadi. Ya, coba kita pakai yang tadi, apakah masih ada? Path, continue. Ya, itu masih ada. Path 1. Kita ke momen ini. Oke. Plot.
Sebentar ini. Coba yang ganti yang satu. Sendi. Ya, jadi Anda bisa lakukan perubahan tumpuannya aja dengan merubah di sini aja ya. Jadi Anda balik ke sana, load. Ya, kalau tumpuan berarti rubah sini, kalau enggak beban di sini. Tumpuan sini. Oke. Jadi yang tadi kayak tadi, misalnya roller atau apalah ya, sendi ya. Fix. Jadi fix super itu hanya untuk apa node-nya ya. Ya kita tidak usah lagi milih-milih ya. Continue. Nah, di sini sendi. Berarti kita apa namanya, kalau sendi berarti U10, U20, tapi dia bisa berputar, gitu. Bisa berputar. Oke. Oke. Oke, terus kita job. Create. Nah, ini kasih latihan 2 supaya jangan bercampur, supaya bisa dibandingkan. Continue. Oke. Kita tunggu sampai dia, submit dulu ya. Setelah itu kita submit. Jangan lupa submit. Kita tunggu. Anda bisa monitor, klik saja di sini, atau Anda menunggu saja di sini. Complete successful. Oke, sudah komplit. Anda tinggal ke result. Result. Tekan sini. Lalu coba ke ini tegangannya, ke E-nya. Ini ya. Ini untuk displacement-nya, S-nya, dan sebagainya. Ya. Oke. Lalu kalau Anda mau itu part, ini part, lalu Anda pilih sini. Ini untuk gaya lintang, ini untuk momen, ya, momen, ya, ini gaya lintang, ini untuk momen. Oke, plot, ya, harusnya 0 ya. Ntar ini, atau mungkin pad-nya diulang nggak apa-apa ya, di pad-nya diulang lagi. Jadi kita coba sebentar saya lihat. Harusnya dia berubah. Ini rotasinya sudah. Harusnya dia 0. Sebentar. Tuh harus
boundary-nya Sandy. Continue. Sandy 1 saja. Ditahan di arah 1, ditahan di arah 2, tapi momennya nggak ditahan. Oke, sudah betul ya. Nanti latihan 2 ya. Anda tinggal ganti latihan 1. Ini, terus yang ini. Ini yang sudah Anda buat. Lalu sini untuk momen, sini untuk ginti ya. Plot. 6. Oke, nanti Anda buat dulu. Kalau ada pertanyaan baru kita diskusikan lebih lanjut. Tapi ini artinya contohnya seperti itu ya. Tinggal nanti Anda pakai klip itu ya. Di ini lalu di paste di apa sana. Oke. Untuk sementara demikian. Semoga Anda bisa mempraktekkan sehingga bisa sukses ya. Oke.